Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang berdoa setiap ayat yang pertama pada surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa kata meminta pertolongan itu disebutkan setelah kata ibadah? Padahal salah satu maknanya ibadah itu meminta pertolongan. Kenapa kata bukannya Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Kenapa Allah menyampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di situ para ulama menjawab, karena ibadahmu tidak akan pernah kamu bisa lakukan sampai kamu mendapatkan pertolongan Allah. Dan salah satu makna ibadah itu ya ilmu. Kalau kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu sampai kamu mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya yang pertama, orang itu biasanya menjadi sombong itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah atas ilmunya. Sehingga dia pergi kemana-mana, ketika kurang bersyukur dia kepada Allah, dia menyombongkan itu. Menyombongkan ilmunya, merendahkan setiap orang. Dan itulah yang pernah dilakukan, itulah yang pernah terjadi kepada iblis. Tidaklah iblis itu ditetapkan sebagai makhluk yang laknat, bukan karena iblis itu berzina, bukan karena iblis itu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar gitu. Tapi karena kesombongan itulah yang menjadikan dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Walaupun iblis itu dulunya sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti untuk selalu beribadah kepada Allah. Makanya sampai Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, kenapa Adam dan iblis sama-sama melakukan satu kesalahan, tapi Allah membimbing Adam untuk bertaubat, tetapi Allah membiarkan iblis untuk tidak bertaubat. Padahal sama-sama satu kesalahan. Adam melakukan satu kesalahan ketika memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Iblis itu kemudian dia itu melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak mau bersujud kepada Adam. Kalau dilihat kuantitasnya satu kesalahan. Tapi kenapa Allah itu membimbing Nabi Adam sampai Nabi Adam itu berdoa di dalam pintanya kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Allah tidak membimbing iblis. Sufyan Ats-Tsauri berkata, karena Nabi Adam setelah melakukan dosa, dia merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Tetapi iblis ketika melakukan satu kesalahan, dia tetap sombong dengan kesalahan yang dia lakukan dan tetap merasa benar dengan apa yang telah dia kerjakan. Allah meninggalkan iblis sebagaimana telah tumbuh kesombongan pada hati dan jiwanya. Makanya kalau orang itu sudah sombong, susah ngasih nasihat. Jangan begitu akhi, bersikap yang baik aja dulu. Wah, nggak bisa. Selalu begitu. Selalu ngotot. Dan selalu saya itu mendapati apa ya? Kesamaan dan benang merahnya orang yang sombong itu apa? Selalu maunya didengerin, tapi nggak mau dengerin. Selalu mau dibaca dalilnya, tapi tidak mau membaca dalilnya orang lain. Dan itu sudah menjadi ahlus syibr yang luar biasa merusak kehidupan ilmu. Dan ini banyak betul dalam kehidupan. Di Jakarta pun sering kita jumpai ahlus syibr yang betul-betul luar biasa dalam ilmunya. Ketika mereka sombong dengan ilmu yang telah mereka peroleh dan telah mereka dapatkan. Makanya yang pertama yang harus dilakukan itu apa? Banyak bersyukur. Ilmu kamu itu kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah kamu mendapatkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak menjadi ahlus syibr itu apa? Banyak membaca, banyak berguru. Para ulama-ulama salaf itu banyak berguru kepada ulama-ulama yang banyak sehingga mereka itu tahu betul ya, tentang sesuatu yang dulunya mereka tidak ketahui, baru mereka ketahui hari ini. Apa yang mereka ketahui esok ternyata belum mereka ketahui sebelumnya. Karena terkadang ada ilmu yang kemudian kita pelajari hari ini, ternyata ada ilmu yang lain yang belum kita pelajari. Tapi kadang-kadang kalau sudah setan itu mendorong kita untuk sombong, sudah ngomong duluan, baru kemudian nanti akan tersadar bahwasanya ilmunya belum kita dapatkan, belum kita pelajari. Wong kita bermodal hanya kajian YouTube, kadang-kadang hanya kajian 1 kali sebulan tematik gitu ya. Seakan-akan itu semua pun pendaraan ilmu sudah kita peroleh. Padahal yang kita pelajari hanyalah seujung kuku di antara samudra ilmu yang sejatinya belum kita pelajari. Ini ada satu kisah ya. 2 yang saya sampaikan. Ini kisah nyata tentang saya dan
tentang satu hal yang saya pernah dapati. Saya ini dulu ketika ditanya, Ustadz, gimana hukumnya meminta mati? Saya tuh dulu langsung menjawab, oh enggak boleh. Jawaban saya berdasarkan pada hadis. Memang jawabannya hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, la yatamanna yahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati gara-gara satu musibah. Fa in kana la budda minhu fa'ilan, kalau memang terpaksa harus minta mati, falyaqul, maka katakanlah di dalam doa, Allahumma in kanal hayatu khairun li fahayyini, in kanal wafatu khairun li tawaffani. Kalau memang hidup itu baik untukku, hidupkan aku. Kalau memang wafat itu baik untukku, wafatkan aku. Boleh nggak minta mati tanpa sebab? Oh, nggak boleh. Haram hukumnya. Apapun itu nggak boleh kalau minta mati. Ketika saya sudah memiliki pendapat itu, beberapa waktu kemudian saya membaca kitabnya Imam Qurtubi, yaitu At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di situ Imam Qurtubi itu menjawab dengan secara lebih lengkap. Oh, minta mati itu kalau tidak ada alasan, tidak boleh. Tapi ada beberapa kondisi yang membolehkan kita minta mati. Contoh, kapan? Contohnya perkataan dari Ibunda Maryam. Wa in mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Cobalah saya mati saja dan dilupakan orang. Di situ Ibunda Maryam meminta mati. Oh, berarti kontradiksi dengan perkataan Rasulullah? Oh, enggak. Ibunda Maryam meminta mati yang Allah abadikan di dalam surat Maryam karena beliau khawatir di masa mendatang beliau tidak mampu istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada hari itu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mendapatkan ujian berat dalam agama, fitnah berat dalam agama, boleh minta mati ketika dia sedang istiqomah memegang kebenaran. Yang mana kalau terlalu lama hidup dia khawatir dia akan melepaskan kebenaran yang telah dia pegang karena beratnya fitnah agama yang dia dapatkan. Boleh. Boleh lagi meminta mati sebagaimana dikatakan bahwasanya kita khawatir terhadap fitnah yang bisa mendera kepada kita. Boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab selalu khawatir terhadap fitnah yang belum datang. Karena khawatir banyak fitnah di masa mendatang, beliau meminta meninggal duluan sebelum fitnah itu datang. Sebagaimana doanya beliau. Ya, Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan fabidni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau memang ada banyak fitnah, matikan aku sebelum fitnah itu tersebar. Di situ kita mendapati ternyata meminta mati itu tidak sesederhana yang kita pikir. Makanya kemudian dengan kita belajar akhirnya terbuka. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.